Selamat malam, Saudara Molek Neo Itabasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini 12 Mei 2020, gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Kendal akan melakukan beberapa press release untuk diketahui dan menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, sesuai konferensi pers dari gugus tugas COVID-19 Provinsi NTT, maka kami ulangi bahwa terdapat 2 kasus konfirmasi berdasarkan pemeriksaan PCR di wilayah Kabupaten Kendal. 2 kasus ini terdiri dari 1 orang laki-laki usia 20 tahun dari klaster Temboro, Magetan, dan seorang perempuan usia 7 tahun kontak dari orang area risiko atau OAR. Dengan kasus konfirmasi 2 orang ini, maka total kasus kita adalah sebagai berikut. Orang dari area risiko atau orang yang diperiksa di rumah sebanyak 874 orang adalah data kumulatif. Terdiri dari orang dari area risiko sebanyak 487 orang. Orang dalam pengawasan sebanyak 52 orang, dan ke-52 orang telah selesai dipantau. Orang yang dilakukan rapid diagnostic test sebanyak 63 orang, dan dari 63 orang ini rapid yang dinyatakan reaktif 5 orang. Konfirmasi 2 orang yang kita terima hari ini. Kasus PDP syukur tidak ada, kasus yang meninggal tidak ada. Bagi kita semua, update harian terus dilaksanakan setiap hari oleh gugus tugas dan dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat melalui website Pemda rotendaukap.go.id/covid-19. Yang kedua, 2 kasus konfirmasi ini keadaan klinisnya baik. Saat ini dirawat di fasilitas karantina terpusat tingkat kabupaten di Dusun Mee untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan swab kedua. Protokol penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan telah diterapkan dengan disiplin sejak awal. Hasil PCR positif ini sudah diantisipasi oleh gugus tugas. Jadi ini bukan hal yang terlalu mengejutkan karena sudah kita antisipasi sejak awal dengan melakukan isolasi terpusat untuk meminimalisir kontak. Dilanjutkan dengan kontak tracing sejak OAR, orang dari area risiko, tiba di Rote. Kontak tracing sudah dilakukan terhadap semua OAR saat tiba di Rote. Dan deteksi dini dengan pemeriksaan kesehatan oleh nakes setiap hari. Jadi bukan saja laporan dari OAR atau dari warga atas keadaan klinisnya, tapi pemeriksaan kesehatan oleh nakes setiap hari. Inilah pentingnya isolasi atau karantina terpusat, yaitu untuk mengurangi kontak dan menemukan serta menata laksana secara dini setiap perburukan di daerah klinis. Saya sampaikan bahwa saat ini Kabupaten Kendal telah memiliki 1 fasilitas
fasilitas karantina terpusat tingkat kabupaten di rusun ini, dan 14 fasilitas karantina terpusat tingkat desa. Dengan perkembangan ini, maka gugus tugas menyerukan kepada kita semua untuk terus dan tetap disiplin melakukan semua protokol yang sudah diatur, tetap tinggal di rumah, pakai masker setiap keluar rumah, hindari kegiatan berkelompok, terapkan sosial atau physical distancing 2 meter, cuci tangan pakai sabun, dan jaga kebugaran tubuh. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya serahkan. Terima kasih. Betul bahwa pasien OAR harus dikarantina, dan karantina sudah dilakukan terhadap satu kasus konfirmasi yang pertama. Itu sudah dilakukan karantina total selama 14 hari. Sebelumnya OAR-nya malah 28 hari. Jadi isolasi tetap dikerjakan, baik di fasilitas karantina terpusat maupun di rumah. Tadi dijemput bukan untuk dikarantina kembali, tapi untuk menyiapkan dilaksanakannya swab yang kedua. Untuk mempermudah teknis, maka kita rawat di fasilitas karantina terpusat. Mempertimbangkan domisili dari kasus ini yang juga jauh dan akan menyulitkan kalau petugas yang harus datang ke tempat untuk melakukan swab yang kedua. Terima kasih. Seperti saya sudah jelaskan tadi, kontak tracing itu dilakukan sejak OAR sampai di lote. Jadi bukan saat PCR positif baru dilakukan kontak tracing. Itu yang kami kerjakan di lote. Kontak tracing sudah dikerjakan sejak OAR, orang dari area risiko, tiba di lote. Itu sebabnya kita dalam publikasi menyebutkan kriteria KR dan KT, kontak risiko rendah dan kontak risiko tinggi. Ini adalah hasil tracing atas OAR. Itu sebabnya tadi saya sebutkan isolasi menjadi sangat penting untuk mengurangi kontak ini, sehingga kontak tracingnya tidak sulit untuk dilakukan. Satu orang yang kasus konfirmasi ini adalah hasil dari keberhasilan kontak tracing dan isolasi untuk meminimalisir kontak dari OAR. Jadi ini membuktikan bahwa isolasi dan kontak tracing sejak awal, sejak OAR tiba, sebelum ada gejala, jadi bahkan sebelum menjadi ODP, itu kita lakukan sejak awal untuk mengurangi apabila terjadi kasus seperti ini. Itu yang saya jelaskan tadi, kita sudah mengantisipasi kasus positif ini sejak awal dengan melakukan isolasi terpusat, kontak tracing, deteksi dini, dan tata laksana oleh tenaga kesehatan. Terima kasih. Kontak tracing, apabila masih ada kemungkinan terjadi kontak dari kontak yang sudah dicatat, akan tetap di trace sambil menunggu atau sambil mempersiapkan pemeriksaan swab yang kedua. Tapi setahun yang kami kerjakan sampai saat ini, kontak tracing kita sudah kerjakan sejak awal, dan kita nyatakan sampai saat ini kita tidak temukan kontak tambahan dari kasus ini. Itulah sebabnya kenapa isolasi menjadi sangat penting. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Untuk yang saat ini, setelah ada hasil PCR yang positif ini, kita lakukan perawatan di fasilitas karantina terpusat untuk mempermudah
saat pertama hasilnya sudah diambil A, saat pemeriksaan swab dilakukan dan hasilnya belum ada, saat telah melewati masa pemantauan yang kami tetapkan, tadi saya sebut ada 28 hari, maka pasien dipulangkan untuk diisolasi mandiri di rumah karena mempertimbangkan banyak hal, bukan saja kesehatan fisiknya tapi juga kesehatan mental pasien, sehingga pasien tidak stres karena terlalu lama di karantina terpusat, tentu dengan protokol-protokol isolasi mandiri yang sudah dibuat dan diawasi oleh petugas yang sudah ditentukan. Jadi itu sudah sesuai protokol? Sudah sesuai protokol. Terima kasih. Kondisi tenaga kesehatan kita solid, mentalnya kuat. Kami solid untuk melayani dan berjuang bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk memerangi COVID-19 ini. Saya sebutkan tadi protokol penggunaan alat pelindung diri kita terapkan secara disiplin sesuai dengan aktivitas pelayanan, baik di pelayanan dalam gedung maupun pelayanan luar gedung. Jadi kondisi tenaga medis, para medis maupun non medis yang bersinergi dalam menata laksana, dalam menghasilkan layanan bagi pasien atau orang dengan status terduga COVID-19 dalam keadaan baik, dan terus kita tingkatkan kadar protektivitasnya seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis alat pelindung diri yang kita miliki. Yang kedua, langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang dikerjakan? Yang pertama, kita mengajak untuk kita semua kami menghimbau untuk terus menaati semua protokol yang telah dibuat. Kita memiliki Peraturan Bupati Rotendao nomor 16 tahun 2020 yang adalah revisi penyempurnaan dari Pergub 10 tahun 2020 tentang protokol-protokol yang kita jadikan patokan selama pandemi COVID-19, menyikapi perkembangan dan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di NTT. Jadi langkah yang dilakukan meningkatkan pengawasan dan disiplin adherensi untuk ketaatan terhadap protokol. Kami menghimbau seluruh komponen masyarakat untuk menaati protokol. Karena protokol dibuat untuk bersama-sama menjaga kita, menjauhkan kita dari COVID. Dan apabila kita terjangkit, protokol dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghubungkan kita dan menibakan kita pada fasilitas kesehatan. Semakin awal dideteksi, semakin awal di terapi, semakin baik hasil atau output dari tata laksana COVID-19. Kalau bisa di lokasi ke kecamatan. Terima kasih. Kedua kasus konfirmasi ini ada di Kecamatan Rote Timur. Namun lebih jauh, lebih detail lagi kami tidak bisa sampaikan. Walaupun kami sebutkan lokasi kecamatan, kami menghimbau untuk setiap warga masyarakat tidak lengah karena lalu lintas orang di Rote. Jangan sampai berpikir bahwa COVID masih jauh.
terapkan dengan disiplin semua protokol yang sudah dibuat untuk kebaikan, untuk kesehatan kita bersama. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Asisten 3 untuk menutup press conference kita dengan closing statement. Silakan. Terima kasih Pak Dokter, teman-teman sekalian. Saya pikir cukup jelas ya bahwa kejadian ataupun hasil yang kita terima hari ini bukan hal baru. Kita sudah sejak awal mengantisipasi sehingga kita sudah mempersiapkan diri dengan standar perlindungan dan terbaik yang kita miliki, dan bahkan teman-teman tahu bahwa kita roket masuk 5 kabupaten yang pertama yang menunjukkan PSBB. Jadi kita sudah berpikir sangat jauh dan bertindak sangat jauh, sehingga percaya bahwa untuk hari-hari berikut kita akan terus tetap semangat kita seperti awal, dan kita mengimbau semua elemen masyarakat, semua pejabat pemerintah, aparat, sektor terkait yang akan digugus, kita tetap semangat, tetap serius, dan kepada warga masyarakat juga dukungannya, terutama hal yang terbaru selain informasi tadi adalah bahwa soal keluar dari Kupang yang juga kita sudah masukin di revisi protokol bahwa mereka juga harus menjalani karantina mandiri selama 21 hari, dan untuk itu kita mohon keseriusan warga masyarakat yang termasuk dalam OAR. Informasi tambahan bahwa untuk OAR yang dikarantina di kecamatan itu hampir semuanya sudah selesai, sisa 2 orang itu di tiang merah di Desa Pak Dalai, kemudian ada 4 lagi yang di karantina pusat Sunawa. Selebihnya itu ada 40-an OAR dari Kupang yang saat ini melakukan karantina mandiri selama 21 hari, dan setiap 3 hari itu kami mengontak mereka, memastikan mereka tetap tinggal di dalam rumah. Apabila mereka tidak bisa menetap ini, maka kita akan menolong mereka untuk bisa tetap ada dalam rumah dengan memindahkan mereka ke karantina terpusat. Itu langkah yang kita ambil dan kita serius soal ini. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.